Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamra. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara layer OSI dan layer TCP atau IP. Model OSI. OSI model atau Open System Interconnection adalah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah proses standarisasi untuk pembentukan jaringan sebelumnya yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan. Nah, beginilah model OSI. Model OSI sendiri ada 7 layer, yaitu layer application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Setiap layer model OSI tersendiri selalu terhubung dengan model lainnya dan saling terinterkoneksi. Selanjutnya yaitu model TCP atau IP. TCP atau Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-penukar informasi di internet. Jadi sebagian besar pertukaran data yang ada di internet hampir menggunakan TCP atau IP. Model TCP atau IP. Nah, berikut ini adalah model TCP atau IP. Jika pada model layer OSI ada 7 layer, namun model TCP atau IP hanya mempunyai 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Perbandingan antara layer OSI dan layer TCP atau IP. Layer OSI yang terdiri dari 3 layer atas, yaitu application, presentation, dan session, sama dengan 1 layer application pada TCP atau IP. Jika network dan selanjutnya transport TCP dan IP sama dan networknya juga sama, sedangkan layer bawah atau layer terakhir yaitu data link dan layer physical pada OSI sama dengan network access pada TCP. Nah, selanjutnya kita akan membahas layer atas atau 3 layer utama pada OSI dan 1 layer pada TCP atau IP. Layer application. Layer ini merupakan layer teratas pada model referensi. Layer ini menyediakan kumpulan interface untuk aplikasi supaya dapat memperoleh akses layanan jaringan yang mendukung aplikasi secara langsung. Interface ini sering disebut dengan API atau Application Programming Interface. Yang kedua, layer presentation. Layer ini menangani informasi tentang format data untuk komunikasi pada jaringan. Contohnya, jika kita perlu saling menukar data, data itu akan dikirim dengan format tertentu yang sesuai dengan penerima maupun pengirim. Hal ini dapat terjadi dengan mengonversi data ke dalam format generik yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Tidak ada dalam model TCP atau IP, dan pada model TCP atau IP, fungsi ini disediakan oleh layer application. Yang ketiga, layer session. Layer ini mengatur dialog antar dua komputer berkomunikasi dalam jaringan yang disebut dengan session. Tidak ada pada model layer TCP atau IP, dan pada TCP atau IP karakteristik ini disediakan oleh protokol TCP. Nah, selanjutnya masuk ke layer transport. Fungsi layer ini menyediakan transfer data yang transparan dari sumber ke tujuannya. Peran dan fungsi layer transport yaitu komunikasi end-to-end logic, segmenting, assembling data, identifikasi aplikasi atau port addressing, multiplexing atau demultiplexing, reliable delivery, dan yang terakhir segmenting. Layer transport. Transport bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara end-to-end koneksi, memastikan bahwa bit-bit yang diterima adalah sama dengan bit-bit yang dikirimkan, dengan urutan yang sama dan tanpa modifikasi, hilang, atau diduplikasi.
layer transport pada TCP atau IP, yaitu mendefinisikan dua protokol standar, itu TCP dan UDP, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. TCP mengimplementasikan protokol data stream yang reliable atau dapat dipercaya dan bertipe connection oriented, sedangkan UDP mengimplementasikan protokol data stream yang unreliable atau tidak dapat dipercaya dan menggunakan connectionless. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang TCP. TCP menyediakan fitur error control dan flow control yang memastikan data terkirim sempurna. Dengan acknowledgement, pengirim tahu bahwa data telah sampai ke tujuan jika telah menerima ACK atau timbal dari penerima. Dan inilah komunikasi pada layer TCP, yaitu komunikasi client server, TCP three-way handshake, TCP termination, TCP acknowledgement, dan TCP flow control. Nah, sedangkan pada layer UDP hanya ada satu, yaitu UDP komunikasi data client server. Nah, ini adalah perbandingan transport layer pada TCP dan UDP. Jika TCP reliable, connection oriented, acknowledgement, mengirim ulang data yang hilang, sequencing video yang disebut segmen, overhead 20 bytes, dan mengirimkan data berjenis web, email, atau file transfer. Sedangkan UDP unreliable, cepat, dan low overhead, connectionless, tanpa acknowledgement, tidak ada pengiriman ulang, tidak ada sequencing, PDU yang disebut datagram, overhead hanya 8 bytes, dan hanya mampu mengirimkan video streaming dan VoIP atau Voice Internet Protocol. Selanjutnya masuk ke layer network. Network layer adalah lapisan pertama dari 4 lapisan TCP atau IP model. Network access layer mendefinisikan detail bagaimana data dikirimkan melalui jaringan. Dan protokol yang termasuk jaringan network access adalah Ethernet, Token Link, FDDI, X.25, Frame Relay, dan lain-lain. Layer network berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan routing dan switch layer. Network layer berfungsi juga untuk mengendalikan operasi subnet. Nah, di layer network ada internet address atau yang disebut IP, yaitu berisi 4 angka yang sebesar 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian yang biasa disebut dengan IP address. Fungsi IP sendiri yaitu pengalamatan, fragmentasi datagram pada antar jaringan, pengiriman jaringan pada antar jaringan, dan transport layer atau host to host. Masuk ke layer terakhir, yaitu layer data link dan layer physical. Di layer OSI, data link, dan layer physical, sedangkan di layer TCP digabungkan menjadi network access. Nah, fungsi data link sendiri adalah menyediakan kontrol untuk layer fisik dan mendeteksi serta kemungkinan mengoreksi kesalahan yang akan muncul. Dengan kata lain, layer data link mengubah aliran bit 0 dan 1 dari data fisik ke frame data dan menyediakan transfer bebas kesalahan dari satu node ke node lainnya. Fungsi layer physical adalah menyediakan koneksi fisik untuk transmisi bit secara mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedur. Nah, perbandingan dengan TCP atau IP, kedua layer ini digabungkan menjadi satu layer, yaitu layer network access tadi. Perbandingan secara umum, OSI jarang diimplementasikan. Kenapa? Karena kompleks dan mahal, dan lebih cenderung digunakan sebagai bahan pembelajaran. OSI ada, baru protokol ada, sehingga protokol di OSI dapat dengan mudah diganti ketika teknologi juga berganti.
tentunya dengan harga yang lebih mahal daripada layer lain. Nah, sedangkan TCP, sebuah standar yang diadopsi seluruh dunia atau internet. Protokol ada dulu, model TCP atau IP menyesuaikan dengan protokol yang ada. Dan sebagai standar yang terkenal untuk internet networking karena relatif sederhana dan tahan banting daripada OSI, tersedia secara gratis pada setiap hardware dan platform sistem operasi, dan biasa digunakan pada internet. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.